Tahun 2000-an awal, ada dua orang yang mau neliti salah satu gereja Katolik di Jawa Tengah. Mereka berdua ini anak kuliahan gitu semester akhir, Bi. Nah, mereka ada tugas proposal buat neliti bangunan gitulah. Nah, mereka berdua ini mutusin buat neliti gereja ini. Karena mereka emang tertarik banget buat neliti bangunan-bangunan tua yang vibes-nya kayak vibes luar negeri gitulah. Berarti anak-anak jurusan arsitektur gitu, Moy? Iya, benar. Oke. Dua orang ini kita manggilnya Andi sama Dimas aja. Oke. Dimas ini kebetulan emang orang Kristen, jadi Andi bisa nggak buta-buta banget lah buat ngerjain tugas ini. Karena kalau misalnya dia bingung bisa nanya ke Dimas kan, dan Andi ini orang Islam. Karena mereka berdua harus neliti gereja ini secara detail, mereka mau nggak mau harus datang ke gereja ini pas sepi, biar bisa foto-foto dan bisa neliti bangunan luar dalamnya kan. Di hari Kamis siang, mereka datang tuh ke gereja itu dan ketemulah sama penjaga gerejanya. Penjaga gerejanya namanya Pak Anto. Pak Anto nanya sama mereka, mau ngapain kok harus nyari waktu pas gereja kosong? Dimas sama Andi bilang lah, kalau misalnya tuh mereka ada tugas proposal buat neliti bangunan. Nah, mereka milih untuk neliti gereja ini. Dan sebenarnya penelitian ini harus dikumpulin proposalnya besok, hari Jumat. Makanya Dimas sama Andi tuh harus banget kerjaan tugasnya di hari Kamis ini mau nggak mau kan. Pak Anto bilang, ya besok aja mas, Jumat pagi datang lagi. Ini gereja kosong kalau malam dan pagi doang. Kalau malam udah ditutup soalnya mas buat umum. Dimas dan Andi mohon-mohon banget tuh ke Pak Anto buat dikasih waktu setengah jam aja buat foto-foto dan neliti gereja itu kan. Awalnya Pak Anto nggak ngizinin, tapi karena mereka berdua mohon-mohon banget, akhirnya Pak Anto mengiyakan lah. Dimas dan Andi dikasih waktu setengah jam buat ngerjain tugas di gereja itu. Pak Anto bilang mereka datang lagi jam 7 malam karena gereja udah kosong jam segitu. Jadi mereka mau nggak mau balik lagi dan ke gereja lagi jam 7 malam. Singkat cerita, akhirnya jam 7 malam mereka balik ke gereja itu dan ketemu sama Pak Anto. Pak Anto negesin lagi tuh, kalau misalnya mereka dikasih waktu maksimal jam setengah 8 udah harus keluar dari gereja itu, karena udah tutup gerejanya. Udahlah, Dimas dan Andi langsung makasih banget tuh ke Pak Anto karena dibolehin buat neliti gereja itu kan. Jadi mereka bisa ngerjain dan ngumpulin proposal besok. Pak Anto ngomong, saya tunggu di luar ya mas, kalau kalian mau nanya-nanya atau butuh apa panggil saya aja, nanti saya masuk ke dalam, saya ada di depan pos sapam. Andi dan Dimas langsung tuh bagi-bagi tugas. Andi ke belakang gereja bagian dalam, kayak di belakang altarnya gitu, buat foto-foto dan nyatet di dalam gereja itu ada apa aja selain kayak kantor dan ruang serbaguna gitu. Nah, Dimas foto-foto bagian tempat ibadahnya, foto-fotoin altarnya, tempat duduknya, dan lain-lain lah. Pas Dimas udah sendirian, Dimas keliling tuh di bagian tempat ibadahnya. Dia foto-foto sambil nyatet ada apa aja di dalam gerejanya, dan gaya bangunannya kayak apa ya, dicatetin lah, anak arsitektur gitu, biasa. Nah, pas Dimas udah selesai foto-foto, dia duduk di tempat duduk dalam gereja itu. Dia sambil nyatet, sambil liatin lah foto-fotonya. Pas dia lagi liatin fotonya, dia tuh salfok banget, Bi. Nah, ngeliat ada kayak satu foto yang aneh gitu. Kan zaman itu tahun 2000-an kameranya masih rada buram gitu kan, kurang jernih kan. Iya. Jadi si Dimas ini harus ngezoom banget tuh dan nerka-nerka banget di foto itu tuh ada apa. Karena dia lihat di atas altarnya kayak ada bayangan putih tinggi gitu berdiri. Pas dia zoom lagi, ternyata bayangan putih itu kayak ada rambutnya. Dia langsung tuh takut dan manggil-manggilin Andi. Tapi Andi nggak nyaut sama sekali, karena mungkin Andi di dalam ruangan ya nggak denger kan. Nah, di waktu yang bersamaan, Andi pas di bagian dalam gereja itu kaget juga, karena dia nggak nyangka ternyata di gereja ini tuh luas banget dalamnya. Pas dia masuk ke belakang gereja bagian dalam itu, di depan dia ada lorong panjang gitu. Nah, di sepanjang lorong itu banyak ruangan-ruangan, Bi. Nah, di sebelah kanannya Andi tuh ruangannya. Nah, sebelah kirinya dia kayak kaca gitu, jadi bisa kelihatan bagian pekarangan belakang gereja. Kebayang kan? Andi masuk tuh satu-satu ke ruangannya. Pas Andi masuk ke ruangannya satu persatu, dia tuh berasa merinding gitu lah. Mungkin ya karena udah malam dan bagian belakang tuh jarang dipakai aktivitas, jadi ya dia ngerasa kayak hawanya nggak enak aja gitu. Dan udah kosong juga kan gerejanya. Iya, bener. Iya. Tapi dia tetap tuh lanjut lah buat foto-foto dan nyatetin di bagian dalam belakang gereja tuh ada apa aja isinya. Dia masuk ke ruangan pertama, itu kayak ruangan yang bisa dipakai buat meeting itulah kasarannya. Ada meja panjang, kursi-kursi, dan ada juga peralatan buat misa gitu. Dia foto-foto, dia catat tuh. Keluar dari ruangan 1, dia jalan lagi ke lorong dan masuk ke ruangan 2. Di ruangan 2 ini ternyata kosong. Nggak ada apa-apa sama sekali, cuman ada kayak beberapa barang geletak di lantai gitulah. Dia langsung keluar dari ruangan itu,
Dan lanjut masuk ke ruangan ketiga. Pas dia masuk ke ruangan ketiga, ternyata gelap, lampunya mati. Dia hidupin tuh lampunya. Ternyata di depan dia itu kayak ada beberapa rak gitu, Nat. Raknya itu isinya kayak banyak banget buku gitulah. Mungkin kayak perpustakaan kecil gitu, karena ada kayak buku-buku seputar agama Kristen, ada juga Alkitab gitu di raknya. Andi masuk tuh buat foto-foto dan nyata ruangan itu isinya ada apa aja. Pas dia lagi lihat-lihat dan foto-foto, dia kepo sama buku-buku itu karena kan dia orang Islam kan. Jadi kayak dia nggak tahu lah isi bukunya orang Kristen tuh apa aja. Makanya dibukain tuh, dibacain satu-satu, dia kepo. Nah pas dia lagi baca buku itu, dia tuh ngeliat juga di depan dia ada kayak satu buku di ujung rak. Bukunya itu warna hitam tapi ditalin warna merah. Dia taruh buku yang lagi dia baca, abis itu diambil tuh buku hitam yang ada talinya merah itu. Dia buka talinya dan baca bagian dalam buku itu. Dan ternyata dia sadar buku itu tuh adalah kayak diary gitulah. Dibaca-baca dan dia kaget banget lah, Nat. Dia nggak tahu ini buku diary itu siapa yang nulis, tapi dia jadi tahu di gereja ini dulu itu pernah ada kejadian apa. Dia langsung nutup dan naruh bukunya karena dia takut kalau dia tahu makin dalam, dia tuh makin takut gitu loh. Akhirnya dia langsung naruh bukunya, dia langsung nutup pintu dan langsung keluar tuh dari ruangan itu. Andi langsung tuh jalan ke arah luar gereja tempat Dimas foto-foto. Pas Andi lagi jalan di lorong itu, dia tuh berasa dari belakang dia kayak ada yang ngikutin. Pas dia nengok, kosong, gak ada siapa-siapa, cuma dia doang. Tapi lo berasa kan kalau misalnya ada orang jalan di belakang lo juga. Nah itu Andi ngerasain banget kayak gitu. Dia langsung tuh nyempetin jalannya, dan dia tuh refleks nengok ke arah kaca. Sekarang kan kaca di sebelah kanan dia kan, karena dia balik jalan ke arah pintu tadi kan. Pas dia nengok ke arah kaca, dia tuh ngeliat dari pantulan kacanya kayak ada sosok cewek jalan di belakang dia. Ngikutin gitu ya? Ngikutin dia. Dia takut banget dan dia lari tuh langsung keluar ruangan itu. Akhirnya Andi keluar ruangan dan pas banget Dimas juga lagi manggil-manggilin Andi kan tadi gue bilang. Di situ akhirnya mereka ketemu tuh berdua dan mereka langsung tuh nyeritain kejadian yang mereka alamin. Karena mereka berdua tuh tahu ada yang nggak beres, mereka langsung cepet-cepet mau keluar dari gereja itu. Karena pas banget juga jam tuh udah nunjukin jam 7.20. Jadi cuma sisa 10 menit buat mereka riset dan nyatet laporan mereka kan. Pas mereka lagi jalan ke arah pintu keluar gerejanya, Dimas tuh ngeliat di dinding-dinding dan di langit gerejanya kayak ada jejak kaki darah gitu. Dimas langsung tuh ngomong ke Andi, dan ternyata Andi pun juga bisa ngeliat di dinding sampai ke atas langit-langit gerejanya kayak ada jejak kaki merah gitu, darah gitu. Jadi jejak kaki tapi di tembok dan ke arah langit gitu. Iya benar. Aneh banget. Mereka berdua tuh langsung tuh nyepetin jalannya buat keluar gereja. Dan pas banget mereka udah di depan pintu mau keluar gerejanya, mereka berdua denger Nat, di belakang mereka tuh kayak ada suara barang jatuh gitu, kayak gitu. Just ketika mereka berdua langsung refleks dong nengok ke belakang. Dan pas mereka ngeliat ke belakang, mereka ngeliat kayak ada cewek pakai baju biarawati lagi gantung tepat di atas altar gereja itu. Dimas sama Andi langsung tuh lari kenceng banget keluar gereja karena mereka ketakutan banget, dan mereka langsung lah bilang makasih ke Pak Anto. Langsung ditanya sama Pak Anto, kenapa mas gitu. Nah mereka berdua cuma jawab, nggak apa-apa, makasih Pak, kita udah beres. Akhirnya keluar tuh dari gereja itu mereka. Nah yang Andi baca di buku diary yang gue bilang itu, ternyata ada 2 anak kembar dari keluarga terpandang gitu lah, Nat. Jadi 2 anak kembar ini sifatnya bertolak belakang banget. Yang satu baik banget sampai akhirnya memutuskan untuk jadi biarawati, dan satu lagi anak ini begajulan gitulah. Sampai akhirnya karena yang anak begajulannya udah enak banget sama omongan orang yang ngebanding-bandingin dia sama kembarannya mulu, akhirnya si anak begajulan ini ngebunuh kembarannya. Ngebunuhnya itu ya di gereja itu kan. Habis dia bunuh, mayat itu digantung biar seolah-olah kembarannya itu tuh mati bunuh diri. Padahal ya dibunuh, bukan mati bunuh diri gitu. Tapi yang tadi gue bilang, Andi itu nggak tahu siapa yang nulis, dan dia cuma baca sampai tulisan yang ngejabarin kalau ada anak kembar yang salah satunya mati dibunuh di gereja ini, dan kelihatannya kayak digantung seolah-olah kayak bunuh diri. Wow. Berarti yang tadi dari tadi ngikutin mereka tuh si biarawati yang anak kembar ini. Iya, gue yakin kayak gitu sih, karena dia ngeliat ada biarawati mati kayak bunuh diri digantung, dan mereka ngeliat kan kalau ada biarawati digantung kayak gitu. Gue penasaran banget sih itu siapa yang nulis sebenarnya. Gue juga penasaran banget, Berarti kalau misalkan mereka aja dihantuin, maksudnya nggak tahu apa-apa, gimana kembarannya itu ya, Moy? Apa mungkin ternyata yang nulis di buku itu emang kembaran yang ngebunuh, jadi kayak pengakuan dosa gitu gak sih? Iya bisa jadi. Oh iya. Bisa jadi.